Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Mairita Putri, NPM 2021020207, Fakultas Syariah Hukum Tata Negara kelas E. Di sini saya akan membacakan makalah yang berjudul Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Yang pertama yaitu sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perwakilan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Selanjutnya yaitu elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yaitu elastis. Mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Kelestariannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu universal. Universal atau alam berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidaklah kami, Allah, mengutuskan kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami Allah tidak mengutuskan kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruh sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi bayangkan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah: 1. Meniadakan kepicikan. 2. Menyedikitkan tugfas. 3. Menyeriatkan hukum dengan cara berangsur-angsur. 4. Memperhatikan kemaslahatan manusia. 5. Mewujudkan keadilan yang merata. Selanjutnya yaitu sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lain secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat "tetapi jangan berlebih-lebihan". Demikian pula dengan lembaga pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukuman potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan.
tidak akan memberikan hukuman rajam bagi penzina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Hukum Islam bersifat ta'abidudi dan ta'akokuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu di mana tujuan hukum dan melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsu agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah ihtiraran secara terpaksa, sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Bersifat ta'abudi, lebih jelasnya ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yaitu beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, makna, ide, dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat didinar. Khairul ma'kula al-ma'mana atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Bersifat ta'akuli, kedua yaitu ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar, makullah al-mana atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bentukan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudorotan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Demikianlah makalah yang telah saya bacakan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.